Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita dapat mengisinya ya dengan sesuatu yang mudah-mudahan mendapatkan berkah, ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, insya Allah di penghujung bulan Desember ini, setelah kita tadi ya tilawah bersama Bunda Nunung, hari ini kita akan membahas mengenai muhasabah. Kita akan memuhasabah apa dan mesti seperti apa. Walaupun muhasabah itu kan bukan hanya dilakukan akhir tahun atau hanya sesekali, tetapi sebetulnya sesering mungkin, bahkan dalam setiap harinya. Nah, mudah-mudahan setelah kita membahas muhasabah, ibadah yang sering luput ya dari kita semua. Muhasabah itu adalah sunnah, kemudian perintah juga dari Allah, tetapi terkadang kita luput gitu ya untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya. Nah, baik, akan kita bahas mengenai muhasabah ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini muhasabah jiwa ya. Muhasabah jiwa, bismillah, akan kita bahas bahwa muhasabah jiwa itu maksudnya adalah bahwa bagaimana kita melihat, bagaimana kita memeriksa diri kita ya sebelum dipanggil oleh Allah, sebelum kita meninggal ya. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 ini adalah perintah kita untuk melakukan muhasabah. Apalagi nih momen yang sangat tepat ya, apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini, apa yang mesti diperbaiki. Nah, ini ada perintahnya ya melakukan muhasabah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ya, bahwa dalam Quran surah Al-Hasyr ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan gitu, memperhatikan apa yang telah diperbuat. Nah, untuk apa? Lighad, untuk hari esok ya, untuk akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi para ulama menegaskan bahwa ayat ini merupakan usul fi al-muhasabah, dalil pokok gitu ya, dalil pokok dalam membahas muhasabah. Pasti setiap ustadz diawali dari surah Al-Hasyr ayat 18 ini. Nah, ini hal ini dikarenakan bahwa dalam ayat tersebut kan Allah memanggil ya, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan agar setiap jiwa ya, setiap orang, setiap diri melihat apa yang dia lakukan untuk persiapan akhirat gitu.
Nah, kemudian setelah itu Allah memerintahkan bertakwa lagi gitu. Kemudian Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tahu gitu apa yang kita lakukan. Nah, jadi Allah menyuruh kita untuk memperhatikan hari esok ya, supaya kita sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara gitu, bahwa kita itu sedang musafir, kita itu sedang dalam perjalanan gitu. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkan ya dalam salah satu hadisnya bahwa orang yang cerdas, orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan hari esoknya ya, orang yang mempersiapkan untuk akhirat, yang nanti di akhirat itu dia akan hidup selama-lamanya. Nah, dalam hadisnya ini ya, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Bagaimana sih orang mukmin yang afdal itu, yang utama itu yang seperti apa? Nah, qala Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama itu adalah yang paling baik akhlaknya. Qala, kemudian bertanya lagi ya, fa ayyul mu'minina aqyas. Nah, bertanya selanjutnya, orang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas nih? Orang mukmin yang paling cerdas itu yang seperti apa? Qala Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling banyak persiapannya ya setelah kematian, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu tadi ya yang paling banyak mengingat kematian, dan paling banyak melakukan persiapan setelah kematian itu, ya apa yang sudah kita siapkan. Jadi dari hadis tersebut ada dua barometer ya. Seorang mukmin dikatakan cerdas itu, nah dua perkara itu adalah yang pertama tadi ya, zikrul maut, sering mengingat kematian, dan yang paling siap gitu ya berhadapan dengan hari setelah kematian. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk coba perhatikan gitu ya, apa sih yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita ya. Perhatikan, fikirkan, renungkan gitu ya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz manittaba'a nafsah manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi dalam hadis yang lain ini diperkuat ya tentang ciri orang yang cerdas itu, bahwa al-kayyis, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, orang yang menundukkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk hari setelah kematian, wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, manittaba'a nafsah, orang yang jiwanya itu manittaba'a nafsahu hawaha, mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan pada Allah gitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan maksud dari dana nafsahu itu adalah hasabaha. Maksud dari menundukkan diri itu adalah menghisab dirinya. Jadi maksudnya menghisab diri itu ya, orang yang cerdas itu yang suka menghisab diri itu maksudnya adalah melihat kepada dirinya gitu, mengecek, menghitung, memikirkan amalan apa yang sudah dilakukan hari ini. Dia menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Nah, bahwa zikrul maut ya tadi, ciri orang yang cerdas itu yang mengingat kematian, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti gitu. Semuanya nggak ada yang ragu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang itu pasti akan merasakan kematian. Semuanya yakin ya. Bahkan musyrikin Makkah, orang-orang musyrik juga yang diperangi oleh Nabi ya, karena mereka tidak beriman pada hari kiamat, tetapi mereka yakin kalau adanya kematian itu, mereka yakin gitu. Dalam surah At-Taghabun ya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Jadi orang-orang kafir mengira bahwa
mereka tidak akan dibangkitkan gitu ya. Nah ini kemudian in hiya illa hayatud dunya namut wa nahya wa ma nahnu bima ba'utsin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini gitu ya. Di sanalah kita hidup, kita mati dan hidup dan tidak dibangkitkan lagi. Wa ma nahnu bima ba'utsin. Nah, inilah ya orang-orang kafir, mereka menyangka seperti ini ya. Sama orang ateis juga, mereka kan tidak percaya adanya Tuhan, tetapi mereka masih yakin bahwa kematian itu mah ada gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada kita orang-orang yang beriman, tentunya mereka lebih beriman dan lebih yakin bahwa kematian itu pasti gitu. Tetapi kenyataannya banyak ya orang yang yakin bahwa meninggal itu pasti gitu ya. Tapi sikap kita, perbuatan kita menunjukkan seolah-olah ya jadi kalau diyakini bahwa kematian itu pasti akan ada gitu, tetapi sebagian orang mereka menunjukkan seolah-olah mereka itu tidak akan mati. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz berkata, ma ra'aitu yaqinan ashbaha bisyak min yaqinin nas bil maut thumma la yasta'iduna lah. Aku tidak melihat sesuatu yang meyakinkan ya, semua orang yakin, tetapi seakan-akan diragukan oleh manusia seperti keyakinan manusia terhadap kematian karena mereka tidak mempersiapkannya. Di satu sisi mereka yakin bahwa kematian itu pasti, tetapi di sisi lain lalai, leha-leha gitu ya, tidak mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu seperti apa. Bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti ya. Tidak ada orang yang meragukan, sampai orang ateis sekalipun gitu ya, orang musyrik sekalipun. Tetapi sikap manusia itu ketika menghadapi kematian seakan-akan menunjukkan bahwa kematian itu seperti nggak akan datang gitu ya. Buktinya apa? Nah, buktinya manusia tidak memiliki persiapan. Nah, jadi maka ya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, namun seakan-akan diragukan ya. Sebentar, ada yang masuk dulu. Iya Bu Dokter, barusan ada yang minta link itu di grup itu. Iya. Bu Dokter nulis. Ya siap Bun. Nah ini ya kita lanjutkan lagi bahwa tadi intinya manusia itu ya bahwa jarang mempersiapkan gitu, walaupun yakin padahal di sini ya Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 21 gitu ya mengingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Nah, ini kata Allah ya, bahkan Allah sudah memberikan peringatan gitu ya, wa'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu peringatan gitu. Sebagian ulama menafsirkan bahwa peringatan yang datang tersebut adalah uban ya, uban di rambut kita. Nah, bahwa peringatan di sana itu adalah uban, di antara ulama menyebutkan seperti itu, bahwa manusia itu cirinya udah lemah, kulitnya semakin keriput, rambutnya semakin memutih. Nah, itu adalah peringatan dari Allah bahwa kita sedang menuju pada kematian gitu. Kalau tubuh kita senantiasa muda, kuat gitu ya, sehat, maka manusia akan sombong dan lupa bahwa kita akan mati gitu. Tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan rahman rahimnya Allah, maka Allah memberikan berbagai peringatan ya, di antaranya rambut yang memutih gitu ya. Oleh karena itu dalam hadisnya Rasulullah melarang untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, Rasulullah bersabda, ghayru hadza bisyai' wajtanibus sawad. Semirlah ya rambut dan jenggot Anda selain dengan warna hitam. Jadi boleh dengan warna apapun kecuali warna hitam. Nah, karena kalau kita merasa ya rambut hitam itu merasa muda gitu ya, bahwa memutihnya rambut itu adalah peringatan dari Allah bahwa kita sudah menua dan sebentar lagi gitu ya kita akan wafat. Nah, seperti itulah bahwa bagaimanapun seseorang yang sombong ya,
tetapi dia akan mencapai satu titik yang bernama kematian. Sesungguhnya kita semua ini sedang antri semuanya ya. Kita semua sedang antri ya, semuanya antri dalam mencapai titik tersebut ya. Kita bertemu dengan Allah, diibaratkan kita sedang musafir, tidak bisa balik arah lagi ya. Kita menuju satu titik dan di antara kita tidak ada yang bisa keluar dari antrian itu gitu. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang ada di depan kita, siapa yang ada di belakang kita gitu ya, dalam antrian menuju kematian itu. Para ulama salaf mengingatkan kita ya tentang hal ini. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa ya banu Adam innama anta ayyam fa idza zahaba yaumun zahaba ba'duk wa yushiku idza zahaba ba'duk ayyadhaba kulluk. Wahai Bani Adam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari-hari gitu ya. Maka apabila telah pergi sebagian hari ya, udah berkurang, maka pergi pula sebagian dari dirimu. Jadi kumpulan manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Apabila telah pergi sebagian hari, maka pergi pula sebagian dari dirimu gitu ya. Pastinya diambil oleh Allah, dan dikhawatirkan jika telah pergi sebagian dari dirimu, maka akan hilang seluruh dari dirimu. Jadi sesungguhnya seseorang itu ibarat umur gitu ya. Semakin hari melewati diri seseorang, maka semakin dekat orang tersebut kepada Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa inna dunya qad rahalat mudabbirah wa innal akhirah qad rahalat muqbilah. Walikullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya dunia ini telah beralih ke belakang ya. Jadi dunia itu telah beralih ke belakang dan akhirat beralih ke hadapan. Nah, semakin dekat. Jadi akhirat semakin dekat ya. Pada tiap keduanya terdapat pengikutnya gitu ya. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Nah, ini kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kita pengikut akhirat gitu ya. Jangan jadi wala takunu min abna'id dunya. Jangan kita jadi pengikut dunia. Sesungguhnya hari ini adalah untuk beramal. Jadi al-yaum amalun. Jadi hari ini adalah untuk beramal. Wala hisab, tidak ada hisab gitu. Wa ghadan, dan esok hisabun, hari penghisaban. Wala amal, tidak ada lagi waktu untuk beramal. Jadi seperti itulah setiap hari ya, kita semakin meninggalkan dunia menuju akhirat, sehingga akhirat itu semakin dekat gitu ya. Dunia itu semakin menjauh. Nah, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kalau seseorang ya sekarang di dunia kita masih bisa beramal, masih bisa berangan-angan, dan masih bisa ada waktu untuk mewujudkannya jika diantara kita ada yang bercita-cita ya menghafalkan Al-Quran, cita-cita membangun masjid, sholat malam setiap hari, membaca Al-Quran berapa juz, misalkan ya sedekah setiap harinya berapa. Nah, maka cita-cita dan angan-angan tersebut masih bisa dilakukan gitu ya. Tapi jika kita sudah meninggal, maka tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Oleh karena itu ya, jangan sampai ya kita ya setelah meninggal itu menyesal seperti yang dalam surah Al-Fajr ayat 25, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata ya, yaqulu, dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya sekiranya aku qaddamtu li hayati ya, sekiranya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Nah, ini dalam surah Al-Fajr digambarkan bahwa orang-orang itu akan berbicara seperti ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, sekiranya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku ini ya. Nah, penyesalan ini bukan hanya untuk orang kafir saja ya. Orang kafir mereka jelas, mereka pasti menyesal karena di hadapan mereka sudah ada neraka jahanam yang menyala-nyala. Mereka akan dilemparkan ke dalamnya, mereka menyesal. Kenapa ya saya dulu kok nggak beriman gitu. Para pelaku maksiat juga menyesal. Ya Allah, kenapa dulu di dunia itu aku bermaksiat kepadamu ya Allah. Nah, orang yang beriman pun menyesal. Qaddamtu li hayati, bahwa
Ya Allah, kenapa dulu itu ketika di dunia kok amalku sedikit gitu ya. Nah, maka ini kita masih bisa beramal ya, tidak ada hisab bagi kita, akan tetapi ketika kita telah meninggal dunia maka yang ada hanyalah hisab dan tidak bisa beramal lagi. Jadi nanti dalam surah Al-Fajr itu orang beriman pun mereka sama menyesal, ya Allah, kenapa aku ketika sholat tahajud teh malas gitu ya, mau bangun teh susah gitu. Ya Allah, kenapa ketika mau berinfak teh mikir-mikir dulu, kalau mau belanja mah berat belanja ya, belanja pakaian, belanja makanan, tapi kalau mau infak itu dipikir-pikir gitu. Ya Allah, kenapa gitu ya. Nah itu dah kenapa. Nah itu nanti qaddamtu li hayati, semuanya akan menyesal ya. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah, kenapa dulu aku teh di dunia teh kok nggak sungguh-sungguh gitu melakukan ketaatan kepadamu. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya sebentar. Kemudian selanjutnya di sini ya, bahwa intinya kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kehidupan yang sesungguhnya ya, kehidupan setelah kematian. Di surah Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Kehidupan dunia itu hanya senda gurau gitu, permainan. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat, kehidupan yang sebenarnya itu ya, kalau kita tahu. Nah seperti itu, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang semu gitu ya. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti dimulai ketika kita sudah meninggal. Sehingga kita harus sadar bahwa umur kita itu sesungguhnya nggak panjang gitu. Kita hitung saja sekarang usia kita berapa. Rasulullah menyampaikan ya, bahwa umur manusia itu nggak panjang-panjang. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 tahun ya, ila sab'in sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang lebih dari 70 tahun itu hanya sedikit saja. Nah, jadi kita hitung ya berapa sisa waktu usia kita. Dan kematian itu memang juga nggak syaratnya harus tua ya. Banyak yang meninggal dunia usia muda, bahkan ada yang masih bayi gitu ya, masih bayi dalam janin udah meninggal. Nah di sini kita diingatkan oleh seorang penyair bahwa wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat arwahahum zulmatal qabri. Betapa banyak anak muda yang pagi-paginya masih ketawa ketiwi gitu ya, masih ketawa gitu ya, tetapi di malam hari dia dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Nah jadi kita bayangkan ya seperti itu, bahwa kematian juga tidak mesti sakit dulu gitu ya. Banyak yang meninggal secara tiba-tiba tanpa sakit dulu gitu ya. Seorang penyair mengingatkan bahwa wa kam min sahih mata min ghairi illah wa kam min saqim asyahinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa didahului sakit dulu, dan betapa banyak orang yang sakit yang disangkanya akan meninggal akan tetapi masih hidup. Nah ini jadi betapa sering ya, sering seorang misalkan keluar dari rumah tidak ada terbetik sedikit pun bahwa dia akan meninggal dunia, tiba-tiba Allah mencabut nyawa gitu ya. Kita tahu bahwa sebab kematian itu banyak gitu ya. Seorang penyair berkata bahwa faman lam yamut bisaif mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal mautu wahidun. Barang siapa yang meninggal bukan karena pedang, maka sungguh ia akan mati dengan selainnya. Banyak gitu ya sebab-sebab yang mengantarkan pada satu tujuan, yaitu kematian. Oleh karena itu ya tadi intinya hari ini kita bermuhasabah ya, mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Di penghujung Desember 2022 ini kita mengamalkan ya, diantaranya salah satu perintah Allah, perintah Rasul untuk bermuhasabah ya, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita memperhatikan apa yang kita perbuat untuk akhirat kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Nah ini jadi
kehidupan kita ini di dunia kehidupan semu ya, kita semua akan meninggal. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya di kampung akhirat itu seperti apa. Sudahkah kita mempersiapkan untuk kehidupan kita yang abadi nanti ya, bahwa kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah kesuksesan di akhirat gitu ya, bukan dan kerugian yang sesungguhnya itu adalah kerugian kita di akhirat. Bahwa kul, katakanlah, innal khasirin alladzi khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan sesungguhnya orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat gitu ya. Ingatlah bahwa yang demikian itu adalah kerugian yang nyata gitu ya. Ketika kita di dunia misalkan dengan kehidupan yang serba sederhana gitu ya, atau misalnya sukses di dunia, rumah banyak, mobil banyak, pakaian mewah, pembantu banyak gitu ya, tetapi tidak sukses akhirat ya. Nah itu tidak hanya sia-sia saja, bahwa seluruh perbendaharaan dunia ini akan kita tinggalkan, tidak akan ada yang dibawa masuk ke kuburan ya. Kita bisa perhatikan kuburan mantan pejabat, mantan pimpinan perusahaan, kuburan orang miskin sama gitu ya. Mereka itu seluruh jabatan yang kita punya akan kita tinggalkan, harta juga akan ditinggalkan. Yang tersisa itu adalah amalan kita. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi sukses di akhirat ya. Nah oleh karena itu pentingnya muhasabah ini seperti ini ya, supaya kita tidak terlena. Nah jangan sampai kita meninggalkan muhasabah ya, tidak memperhatikan, mengevaluasi gitu ya, apa yang sudah kita lakukan, larut dalam kelalaian misalnya, susah untuk melepaskan diri dari dosa misalkan. Nah jadi bahwa kata Ibnu Qayyim, orang yang cuek ya, nggak peduli dengan hari akhirat, bahkan menggampangkan segala urusan, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi memang udah terbiasa maksiat gitu ya, sehingga jarang melakukan muhasabah. Dia jarang menghitung-hitung maksiat yang dilakukan, bahkan dia merasakan bahwa maksiat yang dilakukan itu kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Nah sehingga akhirnya terus menerus dalam kemaksiatan itu. Nah mudah-mudahan ya di sini nah ada waktu-waktu yang kita sisihkan untuk muhasabah. Nah ini ada 4 waktu ya. Di sini tadi disampaikan bahwa arba'i sa'atin, ada 4 waktu. Sa'atin yunaji fiha rabbah. Ini ada 4 waktu yang harus kita sisihkan ya. Nah jadi yang pertama waktu bermunajat dengan Allah. Nah ini jadi kita harus memiliki waktu untuk bermunajat dengan Allah gitu. Apa yang urusan dunia semuanya ditinggalkan gitu. Bahwa dengan sholat sunnah yang kita lakukan ya, sholat fardu yang kita lakukan, nah di sepertiga malam, nah kita berinteraksi dengan Allah gitu ya. Pokoknya harus menyisihkan waktu bermunajat dengan Allah. Nah kemudian waktu bermuhasabah. Nah Ibnu Taimiyah ya mengatakan bahwa seorang mukmin itu harus menyisihkan waktu dalam 1 hari untuk dia menghisab dirinya gitu ya. Karena ini akan berpengaruh, menyisihkan waktu gitu ya. Jangan panjang-panjang, misalkan hanya 3 menit atau 5 menit ya sebelum tidur misalkan ya, sebelum di sepertiga malam terakhir, lakukan muhasabah untuk memikirkan, ya Allah dosa apa yang sudah saya lakukan. Bahwa ini adalah sunnah ya, muhasabah itu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita, padahal ini adalah wasiat dari para salafus salih gitu ya. Nah jadi sisihkan waktu untuk bermuhasabah. Kemudian di antara yang 4 waktu itu ada waktu berkumpul juga dengan teman-teman, tapi teman di sini teman yang saling tawasau bil haq ya, saling menegur untuk senantiasa melakukan kebaikan, bukan teman yang tidak ada manfaatnya ya, tidak mengingatkan kita akan akhirat, bahkan ya ini teman yang saling bertawasau ya dalam hal kebaikan. Nah, kemudian waktu bersenang-senang dengan cara yang halal. Nah, ini juga perlu gitu ya.
Tidak berarti kalau terus sholat terus saum terus, nah seperti tapi ini juga ya ada waktunya kapan kita bersenang-senang gitu ya. Nah kita juga bermuhasabah ya, jangan sampai di dalamnya ada gibahnya, misalkan kita ada yang silaturahmi ke rumah kita menjamu ya, tetapi disisipi di dalamnya ada gibahnya gitu ya. Nah itu jadi nah inilah bagus ya untuk kita lakukan di sini. Nah yang harus kita lakukan itu ya sebentar. Nah ini bahwa nanti itu ya Allah ya berfirman nanti di akhirat itu wawudi'al kitab, dan diletakkan kitab ya, catatan amal kita nanti wawudi'al kitab fatarul mujrimina musyfiqina, maka engkau melihat ya orang yang berdosa ya, nauzubillah. Nah ini fatarul mujrimin, maka engkau melihat nanti orang yang berdosa musyfiqina, mereka takut gitu ya, mimma fihi ya, apa yang tertulis dalam kitab itu, wayakuluna, dan orang-orang berdosa mereka mengatakan ya wailatana mali hadzal kitab, mereka mengatakan seperti ini, betapa celakanya kami gitu ya, betapa celakanya kami, mali hadzal kitab, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ada yang tertinggal gitu ya, semuanya tercatat, hal kecil hal besar apa yang kita lakukan itu tercatat gitu, illa ahsoha, melainkan tercatat semuanya, wa wajadu ma'amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan ya, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Jadi nanti akan diperlihatkan kepada kita apa saja yang kita lakukan, sehingga dalam surah Al-Isra ya ayat 14, iqra, baca kitabmu gitu, iqra kitabak, baca kitabmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu gitu ya. Jadi pada hari kiamat nanti catatan amal kita akan terbuka dan Allah memerintah kita untuk membacanya, Allah memerintah kita ya untuk menghisab amalan kita sendiri. Nah oleh karena itu menghisab diri ini perlu ya kita lakukan, nggak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit ya. Kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan hari ini gitu ya, karena dengan menghisab diri itu kita akan memperbaiki diri kita ya. Kalau kita salah, kita cepat-cepat istighfar sama Allah, dan kita berharap dengan istighfar ini Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah ini ya, nah ini Umar ya, Umar bin Khattab pernah menulis ya kepada para pegawainya. Umar ngasih nasihat seperti ini, an hasib nafsaka firraha qabla hisabi syiddah, fa innahu man hasaba nafsahu firraha qabla hisabi syiddah ada marji'uhu ila ridha wal ghibtah, wa man alhathu hayatuhu wa syughluhu bihawahu ada marji'uhu ila nadamah wal hasrah. Jadi coba hisab diri kalian ya ketika lapang gitu, ketika masih ada waktu ya, sebelum nanti datang persidangan Allah yang sangat berat. Barang siapa yang suka menghisab dirinya ya dalam kondisi lapang ya sebelum datang hisab Allah yang berat, maka perkaranya akan kembali kepada perkara yang dia sukai, dan sesudahnya adalah kebahagiaan. Jadi insya Allah akan kebahagiaan yang kita dapat. Tetapi barang siapa yang lalai dari menghisab, maka dia akan berujung pada an-nadamah, kita akan menyesal, wal hasrah, akan berujung pada kesedihan. Nah jadi di sini bahwa Allah tidak melarang ya kita untuk bermuamalah di dunia, tetapi tolong nih sisihkan waktu untuk menghisab diri ya sebelum datangnya yaumul hisab. Nah, bagaimana cara kita bermuhasabah itu ya? Jadi bukan setahun sekali, misalkan muhasabah hanya di akhir tahun saja, tidak. Jadi semakin sering bermuhasabah maka akan semakin baik. Jadi jika kita bermuhasabah karena kita memang jarang bermuhasabah, sulit ya untuk menangis ketika sholat. Kalau lihat para sahabat mah ya, betapa mereka itu sholat itu sambil menangis gitu ya. Tetapi kita tuh memang jarang bermuhasabah gitu ya, jarang berkholwat dengan Allah gitu ya. Nah oleh karena itu bisa jadi misalnya kita itu nggak bisa khusyuk sholat karena kita tidak tahu betapa banyak dosa yang kita lakukan, dan kita lupa bahwa
ruh kita itu akan Allah cabut secara tiba-tiba. Oleh karena itu ya, sangat perlu untuk menyisihkan waktu untuk bermuhasabah. Nah, di sini bagaimana caranya? Nah, ini bagaimana cara kita bermuhasabah? La yakunul abdu taqiyan hatta yakuna asyaddu muhasabatan li nafsi minasyarik li syarikihi. Nah, ini jadi cara menghisabnya itu, kalau Maimun bin Mihran mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba dikatakan bertakwa hingga dia bersikap muhasabah pada dirinya lebih besar daripada saat dia perhitungan dengan teman dagangnya. Jadi artinya harus teliti gitu ya, bahwa teman dagang kita itu ya, kita harus lebih teliti daripada kita ketika berdagang kan pasti ngitung itu detil gitu ya, bahwa ketika menghisab diri itu harus detil gitu, bahwa kalau kita tidak menghisab diri secara detil, maka bisa jadi bahwa kita merasa nggak kayak biasa-biasa aja, kayak nggak ada dosa, kayak ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi bahwa benar nggak kita tidak mendolimi orang lain gitu ya, hari ini betul nggak, apakah tidak ada hal yang haram yang kita lihat, misalkan ketika nonton TV ada yang terbuka aurat. Nah, itu kan seolah-olah kita nonton kayak nggak punya dosa, padahal itu adalah dosa. Misalkan buka Facebook ada yang buka aurat, atau di dalamnya ada gibah, di dalam Instagram itu ada misalkan ada gibahnya, ada saling menghinanya, ada caci maki. Nah itu kita difikirkan bahwa kayak nggak ngerasa dosa gitu ya, lihat iklan-iklan yang itu. Jadi coba kita pikirkan, oh ya Allah, hari ini misalkan tadi secara tidak sengaja misalkan ya, padahal kita ingin melihat bersilaturahmi di dunia maya, tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak diharapkan untuk dilihat, tidak diharapkan untuk didengar. Nah, tetapi kita istighfar sama Allah. Jadi detil gitu ya, bagaimana apakah makanan yang kita makan, misalnya kan kadang kalau kita itu ngebaso teh di mana aja misalnya, atau misalkan kita pikirkan misalkan makanan yang kita makan, kalau Abu Bakar magening ya sampai susu juga mau dimuntahkan lagi gitu ya. Kemudian bagaimana Rasulullah ya gelisah misalkan ketika disebutkan bahwa makanan tersebut adalah ternyata sedekah ya, nah itu dan lain sebagainya. Jadi intinya mudah-mudahan ya kita semua bisa mengingat-ingat gitu ya, karena dalam jiwa kita itu ada beberapa nafsun ya, ada nafsun kita itu yang memang senantiasa mengajak pada keburukan. Nah ini jadi nafsun di sini ya, di antara manusia itu pasti semuanya saling berpakuat-kuat gitu ya. Yang pertama itu nafsu kita yang memang sering pada mengajak pada keburukan. Wa ma ubri'un nafsi inna nafsa la ammaratum bisu, bahwa dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jadi setiap manusia itu, karena sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu, selalu mendorong untuk berbuat jahat gitu ya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Nah, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, setiap yang kedua misalnya bahwa nafsu kita itu ada nafsu yang suka mencela dirinya sendiri. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri gitu. Nah, ini sifat yang ketiga, ada nafsu yang tenang. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, jadi 3 sifat jiwa ini terus bergulat dalam diri kita gitu ya, terus bergulat dalam diri kita. Terkadang jiwa kita itu sering mengajak pada kemaksiatan gitu, bahwa kita sering mengikuti hawa nafsu kita misalnya. Tadi ya, makanya Nabi mengingatkan orang yang cerdas, al-qayyis itu orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang tahu menghisab dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan apa, mempersiapkan kehidupan setelah kematian, wal ajiz, dan orang yang lemah itu man atba'a nafsah, yang mengikuti hawa nafsunya ya,
man atba'a nafsahawahu wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan sama Allah gitu ya. Kayaknya Allah bakal kayaknya kita berbuat maksiat ini nanti Allah bakal ngasih ampunan. Nah, jadi seperti itu ya. Tetapi ada juga sifat dari manusia yang mulia, yaitu sifat lawamah ya, sifat lawamah, mencela dan menyesal. Oleh karena itu Allah bersumpah ya dengan menyebut sifat tadi ya, bahwa sifat ini akan membuat seseorang mencela atas keburukan, menyesal gitu ya atas kebaikan. Maksudnya ketika jiwa melakukan keburukan ya, kejahatan, maka ada rasa tidak tenang. Nah ini sehingga Nabi ya dalam hadisnya, albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, wal ismu maha kafisadarika wa karih ta'ayyat toli alaihin nas, dan dosa itu adalah ketika kita berbuat terus menyesakkan dada gitu ya, ketika berbuat itu galau, misalkan nggak tenang, dan kamu sendiri benci gitu, perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Nah itu, kemudian karena tidak tenang tadi ya, galau tadi, sehingga mencela dirinya ya, karena telah melakukan maksiat dan dosa itu. Nah kalau kita masih punya seperti ini ya, maka insya Allah jiwa kita jiwa yang baik gitu, bahwa ya Allah tadi teh aku teh kenapa kok ngomong seperti ini, ya Allah tadi teh kenapa luput ya sholat duha cuma 2 rakaat 24 jam teh kok luput misalnya, ya Allah kenapa kok tadi ketika saya berkumpul sama teman-teman misalkan dan lain sebagainya gitu ya, kita bahwa kita merasa gundah ketika melakukan sesuatu yang buruk gitu ya, kita mencela, menyesali gitu ya. Nah jadi seperti itu, kita merasa rugi gitu ya ketika ya Allah kok hari ini saya nggak ngaji misalkan, itu masih bagus gitu ya. Nah seperti ini, jadi mudah-mudahan ya ketika kita sering bermuhasabah, sifat itu muncul gitu ya, kita sudah terlatih untuk menyesal gitu, dan mudah-mudahan ini menghantarkan kita pada derajat nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang selalu mengajak kepada kebaikan, jiwa yang selalu tentram dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah jadi tadi ya, jiwa yang bahwa kita sering menyesal, ya Allah kenapa tadi kok tahajud kita misalkan mepet gitu ya, sehingga kita tidak tenang melakukannya, ya Allah kenapa luput tadi sholat sunnah rawatib kita misalkan, ya Allah tadi kenapa misalkan kesempatan infak kita kok terlewatkan. Nah itu mudah-mudahan nafsu yang menyesal ketika kita berbuat dosa dan kita merasa senang untuk berbuat baik ini semakin hari ya, semakin derajat nafsu mutmainnah kita semakin ada tertanam dalam diri kita, bahwa kita selalu tenang ketika berbuat baik, selalu mengajak gitu ya terus untuk bagaimana meningkatkan derajat tilawah kita semakin banyak, hafalan kita semakin banyak, kemudian kita semakin baik menjadi seorang istri, sebagai seorang ibu misalkan, peran kita sebagai seorang istri kita lakukan dengan sebaik-baiknya misalkan. Itu semuanya difikirkan di muhasabah. Nah tujuannya muhasabah ini udah habis, mau dilanjutkan sedikit atau disudahi dulu Bun? Lanjut aja Bun. Nggak apa-apa? Lanjut Bun. Nggak apa-apa. Ya. Kalau sedikit lagi aja Bun. Iya siap. Nanti ya kalau Bunda Siti ini sebagai moderatornya ya, pokoknya Bu Fenty ini udah bisa, nanti di stop aja. Gak apa-apa Bun, libur. Iya. Nah ini jadi santai ya. Tujuan dari muhasabah ini bahwa intinya kita supaya mudah nanti dihisab pada hari kiamat ya, sebelum nanti dihisab di pengadilan Allah, maka kita menghisab diri ya. Di antaranya Sayyidina Umar pernah berkata ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisab ghadan,
sesungguhnya akan mudah penghisaban kalian esok jika kalian menghisab diri kalian sekarang gitu ya. Nah ini sampai antuhasibu anfusakum yaum wa tazayyanu lil aradil akbar yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nah ini seperti ini ya, bahwa dan bersiaplah kalian untuk dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Allah ya, tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Nah jadi sebelum datang hari tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang bisa disembunyikan ya di hadapan Allah. Nah mudah-mudahan kita semua sekarang mampu ya untuk melakukan muhasabah, bahwa apa saja nanti kan yang akan ditanya sama Allah itu ya, yang akan ditanya sama Allah di hari kiamat itu banyak. Di antaranya ini nih yang harus kita hisab sebelum kita ditanya sama Allah. Nih salah satu hadisnya ya, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamah ya. Tidaklah kaki seorang hamba bergeser dari tempat menunggunya ya nanti pada hari kiamat, hatta yus'ala, sampai ia ditanya an arba'in, 4 perkara. Jadi nanti kita semua akan berbaris ya di hadapan Allah, tidak akan bergeser dari tempatnya sampai dia mampu mempertanggungjawabkan 4 perkara. An umurihi ya, tentang umurnya, fima afnahu, untuk apa ia habiskan gitu ya. Umur yang dikasih sama Allah, apakah kita kebanyakannya dipakai beramal soleh gitu ya. Kalau Nabi mah tahajud juga 5,5 jam gitu ya, yang udah jelas-jelas dijamin. Kemudian beliau itu bertobatnya fil yaumi atamaro, 100 kali bertobat dalam setiap harinya gitu ya. Nah umur kita dipakai untuk apa? Apakah kebanyakan dipakai untuk nonton TV atau banyak senang-senang dan lain sebagainya gitu ya. Wa'an jasadihi fima ablah, dan nanti akan ditanya badannya ya, dia pakai untuk apa gitu. Telinga kita dipakai untuk apa, tangan kaki kita dipakai kemana gitu ya. Nah wa'an jasadihi fima ablah, badan kita itu kita pakai untuk apa. Nah mata kita apakah seringnya melihat sesuatu yang Allah ridhoi atau sebaliknya gitu ya. Telinga kita apakah seringnya mendengar yang Allah ridhoi atau tidak. Nah kita pikirkan gitu ya. Wa an malihi, dan harta, min aina iktasabahu, dari mana harta ini didapatkan gitu ya. Nah ini dari mana. Wa fima wado'ahu, dan untuk apa gitu ya, harta itu dibelanjakan untuk apa gitu. Nah kita pikirkan tadi ya, kalau untuk infak masih mikir banyak, kalau untuk belanja mah berat misalkan itu, jadi dibelanjakan untuk apa gitu ya. Wa an ilmihi, nah tentang ilmu, madza amila fihi, ilmu dari apa yang sudah kita amalkan gitu. Kalau para sahabat mah ditanya dari 30 juz baru hanya beberapa ayat yang belum diamalkan. Kalau kita mah sebaliknya ya, dari Al-Quran yang 30 juz itu berapa ayat yang sudah kita amalkan gitu. Dari ribuan hadis itu berapa hadis yang sudah bisa kita amalkan. Nah ini di penghujung akhir Desember mudah-mudahan kita mengingat-ingat segala kekurangan gitu ya. Dipakai apa gitu ya, ilmu kita misalkan tolab ilmu tetapi pengamalannya tidak misalnya. Jadi ini nanti itu penjelasannya ya, diantara yang akan dihisab oleh Allah itu tentang usia kita ya, usia dan masa muda kita nanti ditanya dihabiskan untuk apa ya ketika muda. Nah ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa diantara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah ya, nanti itu di padang mahsyar kan hanya 1 mil ya jarak antara matahari dengan kita gitu ya. Nah itu banyak yang bermandi keringat di sana, ada yang kalau amalnya sedikit kerelap gitu ya, bermandikan keringat dikerelap sampai ada yang sampai mulutnya gitu ya. Nah nanti itu di antaranya ada 7 golongan, sab'atun yudilluhumullah, ada 7 golongan ya orang yang beriman,
yang akan mendapatkan perlindungan ya firdillihi, di bawah perlindungan Allah, yauma la dilla illa dilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya ada naungan dari Allah. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, di antaranya masa muda ya, seorang pemuda yang sibuk dengan ibadah pada Allah. Nah, kita ingat-ingat ya, masa muda kita itu dipakai untuk apa? Kalau ini mah ya, pemuda yang sibuk dirinya itu fi ibadatillah, sibuk dengan ibadah pada Allah. Nah, kita ingat-ingat ketika muda, kita pakai untuk apa gitu ya, sebagian besar misalkan ketika muda itu, apakah kita sibuk seperti yang digambarkan di sini ya, sibuk ibadah pada Allah. Ya, jadi yang biasanya kalau anak-anak muda sekarang ya senang-senang maksiat gitu ya, sampai melewati ya ketaatan pada Allah itu. Jadi mudah-mudahan ya anak-anak kita nih, mudah-mudahan masa mudanya itu nanti kan akan ditanya sama Allah ya, masa muda kita itu dipakai untuk apa. Nah, karena kita udah terlanjur ya, tinggal istighfar saja. Nah, ini anak-anak kita gitu ya, jangan sampai tadi hanya dipakai untuk senang-senang gitu ya, sehingga luput dari ketaatan pada Allah. Kemudian juga harta. Nah, di sini bahwa harta kita dibelanjakan untuk apa. Jadi sebelum kita dihisab sama Allah, hisablah diri tentang harta kita. Apakah harta kita murni halal gitu ya, atau bercampur dengan yang haram, atau harta kita berasal dari pekerjaan yang menzolimi orang misalnya, ya. Nah kini ya, bahwa kita juga misalnya sebagai seorang ustadz, apakah dakwah kita itu betul nggak karena Allah, misalkan bahwa kita ya jihad kita itu betul nggak karena Allah gitu ya. Nah, seperti ini, bahwa sekarang lagi viral ya, ada di internet geningan, ada yang meninggal, mantan kepala cabang itu ya, bank konvensional. Ini ya, kita apa muhasabah, apakah harta kita masih ada ribanya gitu ya. Nah, ini di internet rame gitu ya, ada seorang yang meninggal ya, mantan kepala cabang bank konvensional, padahal para pegawainya mereka memberikan kesaksian bahwa dia itu soleh gitu ya, Senin Kemisnya rajin, kemudian infak sedekahnya juga rajin. Nah, tetapi ternyata ketika dikuburkan gitu ya, dikuburkan di suatu tempat, kemudian ini dari seorang ustadz yang menceritakannya, makanya disampaikan. Kemudian ternyata tempat yang dia dikuburkan itu sudah di-booking oleh suatu keluarga gitu. Kenapa ini kok kuburannya di sini? Ini tanah ini udah kami booking gitu. Nah, sehingga singkat ceritanya harus dibongkar. Nah, setelah selanjutnya dibongkar, kemudian ternyata sudah hangus gitu ya, sudah hangus di dalamnya. Nah, ini betapa kita memuhasabah diri kita ya, jangan sampai kita masih bergelimang dengan riba, misalnya sedikit-sedikit nyicil motor, nyicil rumah, nyicil apa gitu ya, yang di dalamnya kental dengan riba. Tetapi biasakan untuk nabung, atau kalaupun mau bermuamalah misalkan dengan bank-bank yang syariah gitu ya, yang syariah, yang kita jelas misalkan akadnya apakah ini masuknya murabahah atau mudharabah, itu jelas gitu ya, yang akadnya jelas. Nah, mudah-mudahan ya seperti ini, jadi kita dihindarkan oleh Allah dari harta kita ya yang masih ada riba-ribanya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini semua nanti akan ditanya oleh Allah ya, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya sama Allah anin na'im, tentang nikmat ya, nikmat yang kita peroleh di dunia. Nah, kemudian ilmu juga. Nah, ini akan ditanya oleh Allah ilmu. Hisablah diri kita tentang apa yang sudah kita amalkan dari ilmu kita gitu ya. Jangan sampai telah belajar ilmu agama bertahun-tahun namun tidak ada perubahan sikap gitu. Kemana ilmu yang kita pelajari ini? Sebagai seorang istri ya, yang udah lama belajar ilmu agama namun masih suka membangkang sama suami gitu.
kemana sih ilmu yang kita pelajari. Misalkan sebagai seorang ibu ya, apakah misalkan kita mendidik anak itu sudah benar atau tidak, apakah ketika tadi siang itu kita memarahi anak itu karena Allah atau karena nafsu kita misalkan. Jadi kita pikirkan ya gitu ya, ilmu yang sudah kita pelajari ini apakah sudah kita amalkan, benar gak kita dalam mendidik anak, apakah sudah betul atau tidak misalkan. Nah itu ya, seperti itu. Jadi nah di sini ya ditanya mana sholat malam kita, mana sedekah kita hasil ngaji itu ya. Padahal mungkin kita sering mendengar gitu ya dalil-dalilnya, keutamaannya, bahkan kita tidak tahu ya bahwa ilmu yang kita pelajari itu nanti akan ditanya sama Allah. Nah ini ya adalah perkara yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat. Maka sebelum Allah menghisab kita ya, kita hisab dulu gitu ya, karena 4 hal tadi akan ditanya sama Allah gitu. Kamu itu ngaji tentang apa, ghibah gitu, tapi kenapa kok masih suka melakukan gitu. Nah kalau para sahabat mah ya saking mereka bagus gitu ya dalam muhasabahnya, kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu misalkan, ya Allah tadi aku nggak sholat berjamaah gitu ya, tidak melakukan sholat berjamaah, maka dia menghukum dirinya ya, menjual tanah kemudian dia infakkan gitu. Jadi subhanallah gitu ya, salafus sholih dan para sahabat ketika mereka bermuhasabah itu langsung gitu ya mengikop dirinya, memberikan sanksi, ya Allah aku tadi luput. Nah kalau kita ya misalkan nggak melakukan sunnah itu kayak biasa-biasa, tapi seorang Umar subhanallah tidak sholat sunnah, tidak sholat berjamaah teh sampai menghukum dirinya menginfakkan gitu ya tanah yang subhanallah. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan ya nanti mata kita akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah ya, maka kita hisab ya, jasad dan kata tadi akan dihisab ya. Nah mata kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah, hisab ya. Telinga apakah hari ini kita mendengarkan nggak misalkan lagu-lagu yang ya bisa membawa kita pada kelalaian atau ya. Kemudian mulut kita apakah tadi berbicara kasar sama anak atau sama teman gitu ya. Jadi atau kita terlalu banyak ghibah atau namimah gitu ya. Bahkan sekarang Maya khususnya di medsos itu kan banyak sumpah serapah dari orang gitu ya. Nah kita misalkan hisablah tangan kita ya, yang senantiasa menulis misalkan di medsos gitu ya. Nah itu harus betul-betul dihisab gitu ya, karena apa yang telah kita tulis itu tercatat dan tidak akan hilang catatannya gitu ya. Bahwa meskipun udah dihapus tetapi hal tersebut akan dihitung gitu ya, akan dihitung. Nah itu diantaranya terakhir mungkin ini ya, terakhir udah lebih sekali diantaranya faidahnya. Di antara faidah kalau kita suka menghisab diri itu, kita tahu kekurangan diri kita, bahwa manusia itu kan terkadang sering melihat kekurangan orang lain tapi lupa gitu ya dengan kekurangan diri. Maka ketika kita bermuhasabah, kita akan sibuk dengan kesalahan kita. Jadi kita akan sibuk bahwa tidak akan sibuk dengan kesalahan orang lain ya, tapi kita sibuk memikirkan dari mulai bangun tidur, ya Allah tadi kok kenapa gitu ya, nggak keburu gitu sholat malamnya gitu. Ketika itu, ya Allah kenapa kok tadi misalkan ketika bangun itu tidak melakukan sunnah Nabi gitu ya. Kalau bangun tidur harus bacaannya apa, kemudian disunahkan untuk cuci tangan dan sebagainya misalkan. Kita pikirkan di hal-hal detil, hal kecil gitu ya. Jadi orang yang suka muhasabah itu akan sadar bahwa matanya lebih banyak melakukan kesalahan ya, bahwa ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu ya pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah ini. Nah
mungkin sebelumnya kita merasa bahwa kita adalah orang yang soleh ya, menjaga pandangan, akan tetapi ketika kita muhasabah, kita akan tahu bahwa oh ternyata selama ini kita tidak menjaga pandangan kita gitu ya. Kemudian hisab juga, apakah kita itu anak yang berbakti sama orang tua kita gitu. Buktinya apa kalau kita berbakti gitu ya. Jadi setelah muhasabah kita akan sadar bahwa oh ternyata kita kurang, bakti kita sama orang tua itu kurang gitu. Nah kita akan tahu gitu ya, betul nggak bahwa kita itu istri yang baik. Oh ternyata ketika di muhasabah ternyata kita itu masih banyak kekurangan gitu ya untuk menjadi istri yang baik misalkan, seperti itu. Kemudian dengan muhasabah itu akan semakin banyak beristighfar dan bertaubat. Jadi ketika kita tahu ya aib-aib kita, nah ini akan memicu kita untuk beristighfar sama Allah ya, istighfar yang betul-betul keluar dari hati kita yang paling dalam, betul keluar dari penyesalan gitu ya. Maka ketika kita tidak pernah menghisab, kita akan lalai dari istighfar gitu. Nah jadi dosa-dosa kita yang dilakukan itu ya lewat-lewat aja gitu ya. Oleh karena itu ketika kita sering menghisab diri, mudah-mudahan kita nanti sering beristighfar sama Allah, ya Allah gitu ya. Seperti itu. Kemudian tahu kemuliaan dan maha baiknya Allah. Setelah kita mengecek ya maksiat yang kita lakukan, maka kita akan tahu bahwa ya Allah ternyata Allah itu maha baik gitu ya. Meskipun kita bermaksiat ya, meskipun kita belum menjadi seorang istri yang baik, meskipun kita belum bisa menjadi ibu yang baik, meskipun misalkan banyak sekali dosa dari lisan yang kita lakukan, meskipun mata kita belum bisa menundukkan pandangan gitu ya, masih mata kemana-mana gitu ya, dengan lawan jenis dan sebagainya, meskipun seperti, tapi Allah maha baik gitu. Allah masih memberikan kenikmatan dan Allah masih memberikan karunia kepada kita gitu. Maka dari sana kita tahu bahwa betapa luasnya rahmat Allah gitu. Kita akan semakin cinta pada Allah karena kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi dengan muhasabah ini kita akan sadar bahwa betapa banyak maksiat yang kita lakukan namun Allah tidak memberi hukuman gitu ya. Jadi Allah hanya memberikan teguran kecil kepada kita gitu ya. Allah, betapa banyak hal-hal yang disunahkan yang kita masih luput. Ya Allah, betapa banyak gitu ya yang Kau wajibkan kita masih lalai melakukannya gitu. Salat kita masih lalai, tilawah kita masih jauh gitu ya dari target yang diharapkan. Nah seperti itu. Nah kemudian oleh karenanya Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu adalah karena perbuatan kamu sendiri gitu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah ini ya betapa luasnya, betapa Allah itu maha baik. Dan dengan muhasabah kita akan semakin zuhud ya. Seorang ketika banyak menghisab diri maka kita akan semakin zuhud bahwa kita akan siap bertemu nanti ya di hari akhir, tidak terlalu banyak ya perkara yang akan menambah hisab bagi kita ya. Ketika misalkan diberikan karunia mobil, maka dia tidak akan merasa butuh dengan mobil lain gitu ya. Jadi akan merasa juhud, jadi walaupun dia mampu membelinya gitu, karena khawatir gitu ya, hal ini akan menambah hisab nanti di kemudian hari misalkan ya. Kan misalkan walaupun kita mampu gitu untuk membeli baju-baju yang kita inginkan, kerudung-kerudung yang kita inginkan, tetapi kita takut nih ini nanti akan dihisab di yaumil akhir. Nah kita nafsu kita rem misalkan ya. Nah seperti apalagi ibu-ibu ya, misalkan ada diskon apa misalkan, tapi nanti ini akan dihisab nih, udah tas yang ada dulu aja, sepatu nih nanti akan dihisab juga, udah sepatu yang ada dulu aja. Nah jadi semakin kita sering menghisab, jadi kita semakin menyadari. Tetapi ya bukan berarti nggak boleh punya rumah bagus, kendaraan bagus, karena Rasul sendiri juga pernah bersabda bahwa arbaun minas sa'adah, ada 4 perkara ya yang termasuk kebahagiaan. Almar'ah as-solihah, istri yang solihah, wal maskan al-wasi', tempat tinggal yang lapang ya, ini
indikator seseorang dikatakan bahagia itu ketika punya perempuan soleh, wal maskan al wasi' ya, tempat tinggal yang lapang, wal jar as-solih, tetangga yang baik, wal markab al hani ya, dan kendaraan yang nyaman. Nah, tetapi yang terpenting adalah seseorang bisa menjawab pertanyaan dari Allah ketika semua hartanya dihisab. Karena banyak orang yang sekarang itu bingung ya mau dikemanakan hartanya, sehingga bukannya untuk infak, tapi bukannya untuk bangun masjid, tapi nambah rumah, nambah mobil dan sebagainya. Nah, padahal bisa saja kan hal itu kita berikan untuk pembangunan masjid, untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar kita semangat bermuhasabah? Yakin bahwa semakin banyak kita bermuhasabah di dunia, maka hisab kita di akhirat semakin ringan. Bahwa yaumul hisab ya, di hari penghitungan, nanti kan akan diklasifikasikan mana dosa amalan yang kebaikan yang nanti akan disidang oleh Allah ya, bahwa dosa kita akan diungkap satu demi satu ya. Jadi barang siapa yang menghisab diri, maka kita kan semakin ringan nanti hisabnya di yaumil akhir. Nah, ini ya kata Umar yang tadi itu. Nah, kemudian bergaul dengan orang yang mengingatkan kita tentang akhirat. Nah, bergaul dengan orang yang mau menegur ya ketika kita salah gitu ya, membantu kita ya semangat untuk bermuhasabah. Jadi minta sama teman ya, coba tegur kalau saya salah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jangan seperti ini ya, seperti orang kafir yang digambarkan wailun, celaka likuli humazatil lumajah, bagi orang yang mengupat mencela gitu, allazi jama'a malahu wa addadah, yang ngumpul-ngumpulin harta gitu ya, menghitung-hitung gitu, yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya gitu, kalla la yumbazanna fil hutama, sekali-kali tidak, bahkan orang yang seperti ini akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Jadi kita harus itu ya, harus bersyukur ketika kita punya komunitas yang saling menegur dalam kebaikan, bukan hanya ngobrol-ngobrol sesuatu yang melenakkan gitu ya. Kemudian ziarah kubur, kalau saat ini kita masih hidup ya, bisa berangan-angan, maka kita alhamdulillah masih bisa menunaikan angan-angan ini. Akan tetapi jika kita sudah meninggal, maka selesai ya segala angan-angan itu. Nah, maka kita lihat ya orang-orang yang sudah meninggal ya, mereka tidak bisa beramal lagi karena mereka nggak bisa pindah ya ke mereka sudah pindah pada kehidupan yang hakiki ya. Makanya kita sama Rasul disuruh untuk ziarah kubur ya. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Zurul kubur, ziarah kubur coba ya. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, sesungguhnya ia dapat mengingatkan akhirat ya kepada kita. Nah, ini ya, bahkan di sini kalau Al-Qurtubi menyebutkan dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sedang sakaratul maut. Nah, ini dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sedang sakaratul maut. Dengan melihat peristiwa itu kita akan membayangkan, nah diri kita sakaratul mautnya seperti apa gitu ya, sehingga akhirnya mau bermuhasabah, menghadiri majelis ilmu gitu ya. Nah, seperti majelis ilmu yang setiap subuh kita lakukan, walaupun sederhana gitu ya, mudah-mudahan ini bisa semakin memperbaiki ya kesalahan-kesalahan kita, bahwa dengan ilmu yang kita punya bukan semakin sombong, tetapi kita semakin sadar gitu ya. Dan kita tanya niat kita belajar itu juga apa gitu ya. Nah, belajar itu niatnya harus benar, sehingga semakin tawadhu, semakin sadar akan kesalahan kita, semakin sadar bahwa kita itu masih bodoh, semakin sadar bahwa ilmu Allah itu masih luas. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya yang disampaikan. Mohon maaf untuk hari ini sangat kepanjangan ya. Di sini masih banyak juga contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in ya. Mereka dalam bermuhasabah itu bagaimana contoh-contohnya. Nah, tetapi kita sudah terlalu siang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan dampak ya untuk lebih baik lagi nanti menghadapi tahun 2023 yang mudah-mudahan diisi dengan berbagai ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri.
Amin ya Allah Bunda. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita ya untuk mengingat kembali amalan sunnah yang sering kita lupakan, yaitu muhasabah pada setiap waktunya. Amin. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih solehah soleh, dan lebih bertakwa ya, berakhlak mulia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka berakhirlah pengajian kita pada hari ini. Insya Allah, semoga besok hari kembali kita bisa berkumpul ya Bunda Penti. Bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fiik atas kehadiran semua sahabat pejuang subuh pada hari ini. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan serta keberkahan. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fenti. Sama-sama Bunda. Bunda. Terima kasih Bunda. Iya. Izin live. Ya, terima kasih Bunda atas semuanya. Izin live. Selamat.